Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba untuk tunduk kepada firman-Mu, dan kami sungguh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 12 Mei 2025 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua Injil Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari namanya pergumulan hidup. Ya. Apakah pergumulan itu datang oleh karena kesalahan dosa yang sudah kita perbuat? Ataukah kita bergumul di dalam sakit penyakit yang sedang kita rasakan, yang kita alami, yang tidak kunjung sembuh? Ataupun kita dalam pergumulan yang berat, masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, usaha. Bahkan kita mungkin bergumul oleh karena kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, terasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan seperti meninggalkan kita. Tuhan seperti membiarkan kita. Apalagi ketika orang sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, beribadah dan beribadah dan beribadah, namun tidak juga Tuhan menjawab. Sepertinya Tuhan terdiam dan membisu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan. Sepertinya Allah meninggalkan mereka, Allah yang mereka percayai, Allah yang memilih mereka, Allah yang memanggil mereka. Sepertinya tidak peduli kepada mereka. Mereka kehilangan pengharapan. Bahkan mereka tenggelam dalam kesedihan. Demikian juga seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara bayangkan, 12 tahun bukan hal yang mudah. Bukan sebentar. 1 menit, 2 menit, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi ini 12 tahun. Betapa menderitanya. Bahkan penyakit yang dialaminya itu sebuah dikatakan seperti najis. Ya, bahkan orang yang bersentuhan dengan dia pun akan menjadi najis oleh karena penyakitnya. Perempuan ini saudara sudah kehilangan banyak harta. Berobat ke sana, berobat ke sini, tetapi tidak juga sembuh. Berapa tabib yang sudah ia datangi untuk menyembuhkan penyakitnya. Berapa uang, berapa harta yang sudah ia habiskan untuk kesembuhannya. Namun hasilnya nol.
tidak ada hasil apa-apa. Justru keadaannya semakin buruk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan hidup sering menekan jiwa kita, sering menekan kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Yeremia, apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Tuhan tidak jauh Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau carilah wajah Tuhan. Ya, seperti lagu Jonathan Prawiro yang mengatakan, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Bukan Tuhan yang jauh. Carilah wajah Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel sekalipun mereka dalam pembuangan, mereka harus tetap mencari Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena kita tahu saudara bahwa ketika Tuhan mengizinkan mereka dalam pembuangan, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mau supaya hati mereka berbalik kepada Dia. Carilah wajah Tuhan dengan segenap hati. Jangan dengan setengah-setengah ya, apalagi seperempat gitu ya. Harus dengan segenap hati. Firman Tuhan selalu mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap sepenuh hati kita, saudara. Carilah wajah Tuhan dengan segenap hati, maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan diberikan pengharapan yang baru. Pengharapan yang tak terbatas itu dari Tuhan. Ketika perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan yang tidak mudah baginya, saudara. Dengan penuh keberanian dia menerobos kerumunan banyak orang. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Carilah wajah Tuhan, artinya juga di situ dibutuhkan tindakan iman. Ya, percaya kalau diam saja gitu ya, santai gitu ya, tidak melakukan apa-apa, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Karena Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberkati ketika seseorang mau melakukan tindakan iman. Harus action Bapak Saudara. Ya. Perempuan yang sudah 12 tahun ini mengalami pendarahan. Ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, ya, karena pada waktu itu biasanya orang Timur Tengah saya itu biasanya pakai jubah ya. Dia longgar, kemudian biasanya di ujungnya itu ada pinggiran, ada rumbai-rumbai gitu ya. Itulah yang dijamah, disentuh oleh perempuan ini. Dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dan Tuhan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Carilah wajah Tuhan dengan iman, dengan action, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Apa yang tak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, sekalipun orang-orang yang terdekat kita pun tidak tahu, bahkan tidak peduli betapa hancurnya, betapa sakitnya, betapa beratnya beban yang sedang kita hadapi. Tapi saudara, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Oleh sebab itu carilah wajah Tuhan, maka kita akan menemukan Dia. Carilah Dia dengan segenap hati, maka kita akan diberikan pengharapan yang baru. Tak akan pernah berhenti berharap dengan Dia. Tak akan pernah menyerah dengan apapun yang terjadi.
akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, carilah Tuhan dengan iman dan kerjakan iman itu. Lakukan. Maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan yang dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Carilah wajah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya teduh untuk kita semua. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Kuasa firman Tuhan yang tak terbatas kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, apapun pergumulan berat yang sedang kami hadapi, Tuhan sungguh luar biasa. Firman-Mu menguatkan, menghibur dan meneguhkan kami. Ketika kami mau mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, ketika kami mau mencari Tuhan dengan iman kami, ketika kami mau melangkah dengan iman dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka mujizat itu terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa firman Tuhan ini melawat setiap kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang sedih Tuhan hiburkan. Kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Ya Tuhan, dalam pergumulan kami pribadi maupun dalam keluarga rumah tangga kami, kehidupan suami istri, tumbuh kembang anak-anak, pendidikan, pergaulan, bergumul akan teman hidup, jodoh, keturunan, bergumul akan pekerjaan, biaya hidup, masa tua, dan bergumul akan sakit penyakit, bergumul tentang relasi, dan bergumul akan segala sesuatu yang berat untuk kami tinggalkan. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami mencari wajah Tuhan, Engkau berkenan menjumpai kami, dan Tuhan dekat dengan kami. Dan kami percaya saat ini pun Tuhan, Engkau melawat kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, dan memberikan kami jalan keluar dari segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan, Galang Ningyi yang Abian Basi, mengalami lawatan Tuhan. Berkati terus Ibu Pendeta bersama dengan seluruh majelis jemaat, pengurus lembaga kategorial, seluruh aktivis gerejawi. Kiranya kesatuan hati, kekuatan yang dari Tuhan menolong kami semua, supaya seluruh pelayanan jemaat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua semakin sehati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati terus pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Para pemimpin-pemimpin kami kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya Engkau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami akan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang memberi menang, Raja dari segala raja, Allah yang sanggup melakukan melebihi daripada apa yang kami minta dan doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.